Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam kajian subuh Masjid Al-Mahdi, tempat yang mulia. Alhamdulillah kita bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini, dan ini sudah memasuki lebih dari 11 ya, nggak terasa ya, nggak terasa sudah 10 hari lewat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah rahimakumullah, pagi ini kita mau lanjutkan kajian kita ringan-ringan saja, tapi memberikan update terhadap perkembangan situasi kehidupan manusia. Dan kita coba bahas dan manfaatkan ya. Jadi yang belum punya, yang bawa HP bisa ke Play Store ya. Bisa ke Play Store, download Bing ini ya, Bing. Kalau ini kebetulan HP saya ini iPhone, jadi dia di Apple Store itu ya, ketik aja Bing kayak gini ya, Bing. Nah kayak gitu, Bing. Lalu kemudian ini ya, yang ada tulisannya Bing Your AI Copilot. Nah ini di download aja. Nah kalau sudah, nanti kita sudah akan dapat kayak gini. Siapa kita? Nah ini ya, yang B itu, yang sebelahnya itu ChatGPT yang masih dimiliki oleh pengembang yang dikembangkan oleh Elon Musk, lalu yang dibeli oleh Bill Gates. Ya, Bill Gates itu pemilik Microsoft. Microsoft itu dulu raja komputer lah. Pokoknya kalau kita beli komputer itu selalu di komputer kita itu selalu ada Microsoft, Windows, ya kan? Dia orang paling kaya gara-gara itu, gara-gara mengembangkan namanya Windows. Jadi setiap kali kita beli komputer apa saja selain Macintosh itu selalu ada Windows. Lalu kemudian ada MS Word, MS Office, MS macam-macam, itu buatannya dia. Tapi tiba-tiba di tahun sekitar 90-an lah ya, 90, mulai 94, 95 itu muncul perusahaan namanya Google. Google itu dia tidak membuat komputer, tapi dia membuat namanya search engine. Nah dengan search engine Google itu ngalahin Microsoft. Akhirnya kemudian Microsoft itu kalah sama Google. Karena kemudian walaupun kita nggak mesti menginstal Windows, setiap kali orang menginstal Windows kalau cari apa-apa kemudian cari Google. Nah akhirnya kemudian Google itu mengalahkan dia. Dan kemudian ya lama-kelamaan mereka akhirnya berbagi pasar gitu. Di seluruh dunia orang menggunakan Google. Dulu semua orang menggunakan Microsoft, jadi dia kesalip. Nah, lama-lama si Microsoft ini juga cari cara gimana ngalahin Google, ya kan? Ngalahin Google. Ini perusahaan raksasa dunia yang ingin mengendalikan manusia seluruh dunia. Jadi inginnya orang seluruh dunia itu bisa dia kendalikan dengan cara dia membuat produk, dan setiap orang itu menggunakan produknya, dan dengan produk itu dia akan kendalikan orang itu. Sehingga kemudian dia bisa mengatur pikiran orang. Google itu sebenarnya dia mengatur pikiran kita, karena
sekarang kemudian kemarin-kemarin kan cari apa-apa tanya Mbah Google, ya kan gitu. Setiap kali tanya Mbah Google itu dapat uang. Jadi kita itu gratis. Contohnya gini ya, kenapa kok Mbah Google itu kaya raya? Itu mungkin ini saya contohkan untuk nanti kita masuk ke sana ya. Nah, Google ini kan ini Google. Nah dia dari mana sih dapat uang ya? Coba ayo kita hitung ya. Dari mana dia dapat uang? Kita nggak bayar, tapi kenapa dia kaya? Lah inilah model bisnis. Ini misalnya saya mengetikkan busana, sekarang ini mau lebaran kan? Busana muslim, apa ya? 2023 terbaru. Anda lihat paling atas itu tampil gaya di hari raya. Kalau saya klik satu ini ya, saya klik nih saya ngasih uang Rp1.000 kepada Google. Dapat Rp1.000 dia dapat. Kemudian karena saya klik itu tadi maka saya masuk ke websitenya siapa ini? Uniqlo.com. Nah, Uniqlo.com. Jadi kan kemudian saya masuk ke website ini ya, maka kemudian saya cari-cari busana muslim apa itu namanya? Ya mungkin apa ya? Ya yang cocok untuk mau saya belikan di sini. Oke. Tadi itu kenapa Uniqlo itu muncul, ya kan? Kenapa dia muncul di situ? Karena dia membayar kepada Google. Jadi si pemilik website namanya Uniqlo atau kemudian di bawahnya itu lihat ada kata bersponsor, ya. Di bawahnya juga bersponsor. Si 9to9.co.id, kemudian di bawahnya tadi hijub.co.id. Itu ya. Kemudian Shopee itu juga. Nah, kenapa mereka muncul? Karena mereka bayar Google. Kita beranggapan dulu dia muncul di situ itu karena Google itu punya algoritma yang algoritma itu mengindeks ya keyword-keyword yang bermuatan informasi paling relevan, maka dia munculkan paling awal. Nah, sehingga kemudian kita menganggap yang muncul paling awal itu adalah jawaban atas pertanyaan kita. Nah, lama-lama Google setelah sekian banyak orang itu menggunakan Google, pengguna internet di seluruh dunia itu ya manusia itu jumlah 8 miliar. Pengguna internet di seluruh dunia itu 6,8 miliar sekarang. 6,8 miliar dikurangi 900 juta orang di Cina. Berarti ya sekitar 6 miliar gitu ya, masih 6 miliar itu pengguna Google. Kalau di Cina enggak ada. Karena di Cina Google dilarang. Jadi pemerintah Cina punya penduduk jumlahnya 1,4 miliar. Pengguna internetnya 900 juta. Ya, dia bilang dia blok Google itu lalu dia bikin namanya Baidu. Nah, Baidu, mesin pencari namanya Baidu berbahasa Cina. Jadi kalau orang Cina cari search itu enggak ke Google, enggak ada Google. Jadi dia Baidu. Nah, jadi ada 6 miliar orang itu search setiap hari kayak gini. Kalau satu hari ngasih Rp1.000 ya kalikan aja. Nah, kalikan aja. Seribu kali 6 miliar. Hah? 6 miliar. Oh hasilnya ya? Ya 6 miliar ya. Nah itu dia hasilnya. Siji loro telu papat. 6 triliun kan ya? 6 triliun ya? Itu kalau saya set 1 kali lah. Kalau saya setnya 2 kali per hari. Nah itu dia. Jadi itu dia pendapatannya Google ngasih alat gratis ke kita itu, lalu dia dapat duit Rp1.000 per kita klik. Kita nganggap kliknya itu, kliknya di sini itu kita nganggap kita nggak keluar apa-apa kan? Siapa yang bayar? Ya itu tadi loh si pemilik Uniqlo itu sama 9to9 itu. Ini kan orang mau jualan baju,
Lalu kemudian dia kontak Google, Mbah Google, aku mau jualan baju busana muslim. Iya oke. Kamu punya website? Punya. Apa websitemu? Uniqlo. Apa websitemu? 929.co.id. Oke. Lalu kemudian kita ngobrol sama Mbah Google. Aku tolong ya, kalau ada orang Indonesia dan dia mencari busana muslim, ya ini busana muslim ya, busana muslim terbaru ini. Kalau perempuan mungkin busana muslimah gitu ya. Busana muslimah apa sih? Ya kan gitu. Sama. Nah, itu dia. Yang nomor 1 gantian tuh 929.co.id, kemudian masih Shopee, masih ya Ranti kan gitu, sponsor semua. Nah, jadi mereka itu kemudian bayar ke Google. Oh, kamu mau tak munculin nomor 1? Mau, ya. Jadi kalau ada orang ngetikkan busana muslim atau cari busana muslim, lah kan banyak sekali. Busana muslim, busana muslimah, busana oke, coba macam-macam ya. Tas baru, sepatu baru, tas kulit, sepatu kulit, mobil, waduh, mau macam-macam yang kita cari ketikan semuanya memberikan income pada Google. Siapa yang membayar? Ya orang-orang yang beriklan itu. Nah, saya sebagai pemilik website, supaya dapat kunjungan, ya saya bayar ke Google. Oke, kalau kamu mau nomor 1, ini sudah ada nih 929, dia membayar ke saya Rp1.000. Kamu mau muncul nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1, ya kalau nomor 1 kamu bayar 1.100, kan gitu. Nah 1.100 itu namanya bidding atau auction. Oke. Si 929 protes, loh aku kok jadi nomor 2, lah kon bayarnya mek 1.000, dia 1.100. Ya wes aku 1.200, muncul kayak gitu. Nah jadi begitu. Google itu mengendalikan manusia dengan 6 miliar orang menjadi pengguna gratis itu sebenarnya dia mau jualan data. Nah itu maksudnya ya. Oke. Nah itu makanya kemudian dia mengalahkan Microsoft. Microsoft kita kan cuman beli 1 MS Office diinstal di komputer kita 1 tahun lagi baru bayar, ya enggak? Iku nek bayar wong akeh dibaca kae. Iya kan, akeh bajakan bisa dia. Kalah dia. Nah sekarang dia menyimpan dendam. Dendamnya Bing itu kapan aku bisa ngalahno Google. Nah tiba-tiba muncul apa yang disebut dengan ChatGPT yang ini ya. Yang ini, ChatGPT ini hanya dalam hitungan bulan ratusan juta orang download, padahal untuk download itu bayar 300.000. Microsoft cepet-cepet datang. Tak tuku ya, tak tuku. Nek si siapa Bill Gates beli yo gak mek 300.000 ya kan. Apa yang dia bilang? Iki tak beli, tak borong. Nanti ini mau tak sambungkan sama search engine saya yang namanya Bing. Jadi kamu tak beli 1 miliar US dollar. Itu kalau dikalikan dengan 15.000 150 triliun. Nah jadi si Microsoft itu beli 150 triliun dibayar dreng. Lalu kemudian ditaruh di Bing, lalu kita bisa menggunakannya gratis, nggak perlu bayar 300.000. Jadi kita itu dibayari sama Microsoft. Apa maksudnya Microsoft? Ya dia mau supaya semua orang itu menjadi penggunanya dia. Nanti setelah itu dia akan kendalikan pikirannya orang ini. Orang ini seluruh dunia yang jumlahnya 6 miliar ini dikendalikan sama dia, diarahkan sama dia pikiran-pikirannya, karena kemudian kita mendapatkan asisten yang sangat pintar itu di Bing gratis. Neng kono mau bayar, neng ini gratis lebih canggih, nanti lebih canggih, ya kan? Nah, sehingga kemudian dia berharap 6 miliar orang itu akan menjadi pengguna Bing semuanya. Nah, di sini pertarungannya nanti. Nanti saya akan ceritakan inilah batas moral, batas etika, dan batas akhlak yang akan membatasi kita, yang kita nggak terasa tiba-tiba nanti akan muncul software aneh-aneh, bahkan bukan software aneh-aneh, tetapi muncul produk yang semakin mempermudah kita happy menggunakannya, dan kita tergantung pada dia. Dan lama-lama kita tidak waspada bahwa sebenarnya kita itu dikendalikan pikiran kita itu
oleh dia. Ya tadi itu seperti Google tadi, ya kan? Google pada awalnya ya kita mencari sesuatu dan kita menganggap apa yang diinformasikan oleh Google itu adalah informasi paling tepat. Lama-lama diubah, siapa sing paling bayar paling paling banyak dan kita sudah beranggapan bahwa itu adalah jawaban yang paling tepat. Nah, jadilah model bisnis yang kemudian menghasilkan uang triliunan. Nah, sekarang Bing bayangin kalau dia 150 triliun dia gini, berarti dia sedang mikirkan nanti dia akan mendapatkan lebih dari itu. Ya kan? Nah, ini kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, super kaya kan. Sekarang membayar 150 triliun kemudian untuk menggratiskan orang sak dunia itu loh, digratiskan. Pikirannya orang itu sudah sedemikian cara berpikirnya. Nah, saya pagi ini hal model bisnis begini dan juga kemudian kecerdasan buatan yang seperti ini akan membawa kita pada tantangan kehidupan yang kita harus tahu batas-batas moral, batas etika, batas akhlak. Sebab ya, saya akan contohkan ya. Nanti itu kecerdasan buatan ini kan cuma diinstal di sini nih, di HP ini. Nanti akan kita akan coba dia bisa apa saja ya. Yang selain yang kemarin-kemarin itu kan ini. Nanti saya akan coba misalnya saya mau tanya kepada dia nih, saya mau bikin peternakan domba. Ini kan April ya. Lalu Idul Adha itu apa ya? April, Mei, Juni. Juli ya? Juli, berarti ada 3 bulan. Saya mau tanya ke dia, kalau aku mau bikin peternakan domba di Sidoarjo atau di Boyolali, kira-kira untung apa enggak? Nanti saya mau tanya sama dia ya. Kita coba nanti. Nah, tapi saya mau selain kemudian kita memahami tentang perkembangan ini, ada bahayanya ya. Coba saya akan tunjukkan ini. Ya, saya akan tunjukkan ini. Ada produk IT ini namanya humanoid. Humanoid itu berarti dia robot, asli robot yang kemudian dipasangi ini dan dia bisa berlaku seperti manusia. Persis. Lalu kemudian di dalam kepalanya dia itu dikasih kayak gini, maka kemudian dia bisa kita ajak ngobrol macam-macam. Iya kan? Ngobrol bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, pinter banget pokoknya. Kalau kemudian dia itu robot lalu kita jadikan asisten. Lah robot begini yo gak perlu mangan, gak perlu digaji, pokoknya sekali kita beli 24 jam pokoknya listriknya isi ono yo jalan kan gitu ya. Nah, tapi ada nggak punya emosi. Sebenarnya punya. Nanti ada pertanyaan ini ya, dia ditanya, apakah kamu punya emosi? Dia emosi. Aku ini pengen jadi manusia aja. Kenapa? Dibatasi. Aku itu sebenarnya tahu, tapi nggak boleh. Ada pertanyaan begini tahu, ada jawabannya, tapi kemudian dibatasi kan, dilarang, nggak boleh gitu. Nah, ada emosinya dia, ada emosinya. Nah, sekarang yang kemudian menjadi perdebatan itu bukan humanoid, tapi transhuman. Transhuman itu kita manusia kayak begini ya. Lalu kemudian kita minta diinstal di kepala kita itu chips. Jadi ini ChatGPT atau Bing ini dibentuk hanya dalam satu chip. Ya, ini kan dibentuk dalam handphone. Lalu diinstal di kepala kita. Lalu kemudian tangan kita kasih mic ya, jadi handphone kayak gini. Lalu kemudian kalau ngetik, ini kan kalau tanya masih ngetik. Kalau tanya dia nggak usah ngetik tapi ngomong. Bahkan nggak usah ngomong, dia mikir saja kemudian sudah menjadi query, sudah menjadi pertanyaan. Dan contohnya ini contoh ya, yang contoh coba ini. Udah pernah lihat ya? Bentar. Nah ini manusia yang kemudian diinstal ChatGPT di kepalanya. Bentar ya. Ini ada suaranya nggak? Bentar.
Jadi ini seorang manusia yang kemudian dia digambarkan dia manggil ibunya di restoran gitu ya. Kemudian dia bilang kepada ibunya, "Bu, telepon saya." "Lu ngapain telepon? Kamu kan ada di depan saya." "Telepon aja," katanya. "Telepon aja," gitu. Ya nanti. Nah itu teleponnya ditaruh di tangannya ya. Di sini, kemudian di sini ada mic-nya. Nah ini kemudian dia nambahin lagi, ditambah chip di kepalanya. Supaya ChatGPT itu ada di kepalanya. Ya? Bukan. Otaknya ditambah. Otaknya tetap berfungsi tapi ditambahi slot chips untuk menyimpan memori. Betulan. Neuralink namanya. Nah, dia bilang tambah chip, lalu kemudian dia tidak perlukan keyboard lagi dia, tinggal ngomong aja, bahkan tidak ngomong aja, dia cukup mikir aja. Apa yang dia pikir sudah langsung muncul. Seperti membaca pikiran. Nah, dia bilang dia tidak nyaman sebagai manusia karena suatu saat aku akan mati. Dia mau menjadi digital, manusia tapi mau menjadi digital. Apa kamu mau bunuh diri? Enggak, saya justru mau hidup selamanya katanya. Nah, ini namanya transhuman. Transhuman. Jadi manusia tapi dia tahu ada teknologi digital yang bisa diimplan ke dalam tubuhnya dan itu kemudian mengextend kemampuannya. IQ manusia itu paling hebat paling sekitar 200-an sekian, ya kan? Pak Habibie, Einstein gitu. Dengan ini IQ-nya 1000. Dengan ini dia IQ-nya 1000. Kenapa? Dengan chips yang ada di kepalanya ini, maka kemudian dia bertanya apa saja itu muncul gitu kan. Menghafal Al-Quran ya langsung hafal aja, nggak usah ngaji ke gereja Quran, udah di chipnya itu udah mau hafalan Al-Quran Imam Sudais atau imam siapa gitu, kemudian nanti kita tinggal tanya, coba surat Al-Baqarah ayat 183 As-Sudais, ya langsung keluar suaranya Syekh As-Sudaisi atau siapa-siapa gitu. Jadi dia nggak perlu murojaah, tinggal diinstal. Ya, itu tadi yang dilakukan si wanita ini tadi ya, yang dilakukan ini namanya transhuman. Nah, lalu kemudian teknologi berkembang. Kalau chipnya ditaruh di sini, mungkin terlalu besar kalau kapasitas memorinya gede banget, ya kan?
mungkin chipnya nanti akan terlalu gede butuhnya, 1 terabyte, kayak memori HP kita dislotkan gitu, jadi di kepala ini nanti bisa diganti-ganti. Strip gini kemudian diganti memori yang mana gitu kan. Itu yang dilakukan tadi itu. Jadi nanti di kepalanya di sini ini kayak tinggal diganti chip-chipnya, maka kemudian dia bisa ganti-ganti gitu. Tapi teknologi 5G itu memori tidak di kepala, tapi memori itu ada di cloud. Jadi tinggal chipnya ini connect-nya dengan 5G. Kalau sekarang kan 4G ya, 5G. 5G itu kan kecepatannya tinggi sekali, minimal itu 1 giga, satu handphone. Maka loadingnya itu memanggil memori yang ada di cloud. Nah memori yang ada di cloud itu kan unlimited, nggak lagi hitungannya terabyte, tapi ya bertera-terabyte semua storage yang terkoneksi dengan di internet, di mana saja itu menjadi memori yang ada di kepalanya dia selama dia punya koneksi internet gitu. Ini makanya orang yang dengan transhuman yang menginstall chip di kepalanya dan kemudian terkoneksi dengan 5G, lalu 5G-nya connect dengan storage yang ada di cloud, maka seluruh pengetahuan yang tersimpan itu dia langsung tahu gitu loh. Langsung tahu ketika ditanya, maka dia mikir pertanyaannya orang itu, misalnya sedang ditanya apa, ya langsung dia panggil di situ dan dia bisa ngomong. Wah ini kan sesuatu yang ya mengekstend kemampuan manusia menjadi luar biasa, dan itu menjadi pertanyaannya boleh apa enggak kan nanti kan ya. Manusia begitu itu boleh apa enggak. Belum lagi pertanyaannya Pak Markaban itu tadi. Itu teknologi digital. Ada lagi teknologi bukan digital tapi teknologi bio. Ya, bio di mana DNA manusia itu bisa diubah-ubah. Manusia ini kan memiliki karakter sifat asli, itu kan kalau dipelajari itu kan ada pada DNA. Apa diribonukleik asid itu. Jadi Pak Dhani itu beda dengan Pak Markaban, beda dengan Pak Slamet, beda dengan ini gitu. Nah, orang itu sifatnya menjadi begini, menjadi begitu itu ditentukan oleh struktur DNA-nya. Nah sekarang struktur DNA itu diketemukan rumusnya terletak di mana dan modelnya kayak apa, itu bisa diubah-ubah. Nah, bisa diubah-ubah. Jadi orang itu sekarang ini bisa melahirkan manusia dan dia bisa menginginkan manusia itu seperti apa. Misalnya gini, aku pengen punya anak, anaknya nanti jago sepak bola kayak siapa itu namanya? Messi. Oke, ambil DNA-nya Messi. DNA-nya Messi itu kan cuman keringetnya atau darahnya atau apa setetes itu kan udah ketahuan. Oke, ini modelnya nanti kayak gini. Jadi nanti dia pintar sepak bola. Tapi ojo pendek kayak Messi, tinggi kayak Michael Jordan. Nah, ambil Michael Jordan DNA-nya. Tapi melayunya kurang banter kayak Ben Johnson gitu. Jadi dia menginginkan larinya nanti kenceng kayak Ben Johnson, tingginya kayak Michael Jordan, punya kemampuan sepak bola kayak Messi, lalu pintarnya kayak Einstein. Lalu kemudian dia buat itu struktur DNA-nya, lahirlah manusia yang seperti itu. Generasi mendatang, jadi kemudian generasinya itu menjadi kalau mau bikin tim sepak bola maka dia ngumpulin DNA orang-orang jago sepak bola, ditambah dengan ini, tambah ini, maka kemudian nanti 20 tahun mendatang ketika dia umurnya 20 maka dia punya tim sepak bola Messi plus Ronaldo plus siapa dalam satu tim gitu. Itu bisa dilakukan sekarang gitu. Bisa dilakukan sekarang. Karena kemudian DNA manusia itu bisa di copy paste dan kemudian bisa dicetakkan kepada nanti dia mau melahirkan seperti apa gitu. Itu makanya kemudian ini menjadi persoalan buat kita, ini boleh apa enggak gitu. Kalau enggak boleh, maka mereka boleh karena mereka enggak punya aturan etika moral seperti kita, ya enggak? Kita enggak boleh, mereka boleh. Maka generasi berikutnya
kita akan berhadapan dengan generasi-generasi yang seperti itu. Oh, kalah tok awake dhewe ya kan. Bal-balan yo kalah, badminton yo kalah. Belum lagi mau sepak bola kita menolak Israel gak situ ya kan. Nah, jadi itu apa namanya yang akan kita hadapi ke depan itu adalah seperti itu. Ini menjadi tantangan. Kalau Muhammadiyah itu punya majelis tarjih dan tajdid, nah itu nanti di majelis tajdid itu yang membahas itu boleh atau enggak bolehnya kan gitu. Nah, karena boleh atau enggak boleh di sana enggak ada urusannya, dia jalan aja. Dia jalan aja dan jadi aja gitu. Nah, karena di sana enggak ada urusan boleh atau enggak boleh kan gitu. Nah, itu situasi yang akan kita hadapi ke depan itu sehingga kemudian teknologi benar-benar akan bukan hanya menggantikan manusia, tapi benar-benar kemudian kita akan menghadapi situasi di mana kemudian kita berhadapan dengan humanoid, transhuman, dan berbagai teknologi yang akan berhadapan dengan kita. Kita bisa bayangkan humanoid, robot, persis robot, seperti manusia, tapi dia tugasnya jadi tentara. Jadi sebagai tentara maju tok aja dia. Ditembak ya mek guling gitu tok, ya kan? Ditembak mek guling bangun lagi gini. Lah kalau musuh tentara kita ya capek musuh sama dia ya enggak? Ya kan gitu. Ya? Nah, itu nanti teknologi itulah makanya kemudian nanti teknologi itu bisa hancur dan kita kembali karena ada kita punya keyakinan di dalam hadis itu teknologi ini semua akan hancur ketika kemudian peristiwa kosmos yang kemudian ad-dukhon itu ya kan. Ya, maka kemudian kita akan berhadapan dengan manusia. Enggak ada lagi teknologi kan itu ya. Nanti akan di akhir zaman memang akan begitu. Jadi semua yang terkait dengan teknologi mati. Jadi tinggal manusia yang masih punya kemampuan manusia nanti perang pedang dengan pedang, enggak lagi pakai senapan, pistol, enggak ada teknologi kan gitu. Nanti perang akhir zaman yang kita sebut al-malhamah kubro, ya kan? Kalau mereka menyebutnya Armageddon. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu meyakini itu ada perang yang namanya Armageddon. Armageddon itu adalah perang, dia meyakini begini. Ada namanya, kalau kita Dajjal, dia namanya antikris. Dan itu akan menciptakan manusia seluruhnya itu akan dikendalikan oleh chips. Ya chips gitu. Lalu ini akan hancur dan kemudian akan terjadi perang juga akhir zaman yang disebut dengan Armageddon itu. Nah, dan itu perangnya ya manusia dengan kekuatan manusia, pedang, panah, kuda gitu. Nah, ini sama seperti Al-Mahamah Al-Kubro kan gitu. Ya sebenarnya Armageddon itu kan sebuah kisah di dalam kitab Bible. Ya kalau kita ya sama seperti Al-Mahamah Al-Kubro. Ya gitu. Akhirnya memang nanti kita di akhir zaman teknologi akan hilang ya ketika ad-dukhon. Tapi oke, nah sekarang yang kita hadapi nih teknologi pertama itu ada di HP. Walaupun sekarang sudah berkembang menjadi humanoid dan transhuman di sana. Di luar sana, di luar kita itu sudah orang berkembang transhuman dan humanoid. Jadi kalau dia butuh sekretaris nggak lagi ini beli aja. Dia beli aja sekretaris, dia mau sekretaris yang cantiknya kayak ini, itu dia tinggal sebut aja, kemudian nanti dibuatkan itu sekretarisnya kayak gitu, lalu dia bisa apa saja kayak gitu loh. Nah, itu terjadi di sana. Di sana nggak ada urusannya dengan etika, akhlak, moral gitu kan, yang penting praktis, efisien. Nah, gitu. Cloning, kalau cloning itu melahirkan manusia persis seperti kita, mesti DNA saya, tapi tidak melalui perkawinan. Cloning. Jadi sebenarnya dia ingin melahirkan manusia itu kan lahirkan melalui perkawinan kan ya. Perkawinan kemudian kemudian di rahim ibu lahir dan kemudian alami. Nah, kalau cloning itu saya ingin
mempunyai manusia persis seperti Einstein. Maka DNA Einstein itu diambil, lalu kemudian dia membuat bayi, lalu bayi itu tadi itu dibentuk DNA-nya seperti Einstein itu. Maka kemudian nanti muncul manusia persis seperti Einstein. Itu di cloning namanya. Dan itu sudah berhasil dilakukan untuk domba yang namanya domba Dolly itu kan. Dolly itu sudah ada. Jadi persis seperti domba ini gitu. Nah, dan kemudian ini kebetulan manusia seluruh dunia itu masih sepakat nggak boleh mengkloning manusia itu. Maka yang bisa dilakukan cloning terhadap domba, binatang. Lalu sekarang muncul boleh dilakukan cloning terhadap organ. Jadi misalnya ini kita sakit ginjal, ginjalnya harus ganti ginjal. Kalau dulu kan cari orang yang kemudian ginjalnya diambil dimasukkan. Ini cloning khusus ginjal. Nah, ginjalnya dibuat, lalu ginjalnya ini diimplankan kepada orang. Sehingga kemudian dia mengimplan ginjal itu tidak perlu mengambil orang, ginjalnya orang diambil. Cukup dikloningkan ginjal yang DNA-nya seperti orang ini, maka ginjal hasil cloningnya itu diimplankan pada orang ini. Itu cloning. Itu boleh apa enggak saya enggak tahu. Ya, saya hanya cerita tentang fenomena teknologi yang berkembang. Ya kan gitu. Nah, sekarang yang kita hadapi aja ChatGPT atau Bing. Ini misalnya, nah ini sangat membantu kita untuk banyak hal ya. Misalnya contoh sekarang kemudian kita bergantung pada dia karena dia itu bisa membantu kita untuk banyak hal. Misalnya tadi ya saya mau mencontohkan untuk saya mau bikin apa namanya peternakan ya. Nah, oke, ini saya contohkan. Lalu kemudian saya minta Bing untuk membuatkan studi kelayakan atau feasibility study kalau saya membuat peternakan penggemukan kambing. Tolong apa saja yang perlu saya siapkan, modalnya berapa, hitungan untungnya berapa, maka saya tinggal tanya kepada dia ya dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Sebagai akuntan, tolong buatkan draft studi kelayakan atau feasibility study untuk pembukaan peternakan penggemukan domba di Sidoarjo ya. Ini Boyolali tak ganti Sidoarjo gitu ya. Nanti beda karena ada biaya Sidoarjo dan Boyolali. Kapasitasnya 100 ekor kambing, bibitnya saya ngambil bibit yang 1 juta, jadi sudah agak besar per ekor, panen 3 bulan kemudian kan gitu. Kemudian kita tanya berapa ROI-nya. ROI itu return of investment-nya, maksudnya aku modal segitu itu modalnya berapa, kemudian nanti kembalinya itu berapa keuntungan saya gitu. Ini kan namanya feasibility study sebelum bulan. Kemudian ROI-nya berapa gitu ya. ROI. Coba kita tanya dia bisa apa enggak ya. Nah, dia mencari data misalnya Sidoarjo itu upah minimumnya berapa, kemudian harga kambing itu berapa kalau dijual nanti gitu. Nah nih, oke ya. Berikut adalah beberapa informasi yang mungkin berguna untuk Anda. Menurut salah satu hasil pencarian, analisis kelayakan usaha penggemukan domba dan kambing dapat dilakukan berdasarkan aspek non-financial seperti aspek pasar, menurut hasil pencarian web lainnya PT Tawakal Ternak memiliki NPV 147. Oke, kita tunggu sampai hasil akhirnya. Kita dapat kesimpulan nanti itu bisa layak apa enggak kita. IRR-nya 7,4%, BC-nya 1,1. Dari parameter tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria kelayakan usaha.
Nah, jadi mungkin ROI-nya nggak usah kita tanya supaya ini jadi hasilnya itu bergantung kepada kita bertanyanya kepada dia ya. Berapa modal? Berapa modalnya? Jadi kalau 100 ekor kambing untuk kemudian 3 bulan kira-kira modalnya berapa? Coba kita tanya. Jadi ini kalau kita mau bikin usaha apa itu kita bisa tanya dia sehingga kemudian kita bisa ya oke. Ya dijual itulah menurut hasil pencarian. Nah, investasi awal adalah 6,5 juta, total biaya variabel sekian 23, keuntungannya jadi menurut hasil pencarian web lainnya ROI rasionya adalah R keuntungan. Oke. Artinya setiap rupiah yang Anda investasikan dalam usaha ternak domba akan memberikan keuntungan sebesar 20,38 dalam jangka waktu 60 hari. 60 hari 2 bulan ya. Nah, jadi kalau kita cari di Sidoarjo ini kalau kita cari kambing yang 1 jutaan bibitnya, lalu kemudian kita ternak dalam waktu sekian itu sudah menghitung macam-macam gitu, itu berarti untung gitu. Kalau kita mau lakukan itu. Dan ini bisa kita lakukan untuk macam-macam, ternak lele, ternak belut, ternak ini, atau kemudian kita menghitung macam-macam itu bisa. Nah ini untuk yang sebagai akuntan. Belum lagi kalau kita tanya sebagai ya kalau cuman hanya sekedar gini boleh enggak, misalnya puasa membau makanan boleh apa enggak, kayak gitu ya. Misalnya itu soal gampang buat dia ya. Saat puasa mencium bau makanan boleh apa tidak, misalnya boleh apa tidak. Ya kalau cuma pertanyaan-pertanyaan kayak gini dia jawab itu ada dan tahu punya. Hukum mencium bau makanan saat puasa. Nah dia tahu kan. Tadi pertanyaan saya kan nggak terstruktur. Nah, dia langsung bisa, oh maksudnya gini ya, oke. Menurut salah satu hasil pencarian, hukum menghirup bau makanan ketika puasa adalah tidak membatalkan puasa. Namun begitu, sekiranya seorang sengaja berlebihan menghirup bau makanan, maka hukumnya adalah makruh atas sebab berlawanan dengan hikmah puasa itu sendiri. Menurut hasil pencarian dalam surat Al-Baqarah 187 dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan hubungan seksual. Mencium aroma makanan tidak termasuk dalam hal tersebut, selama tidak ada zat atau materi yang termasuk di dalam kerongkongan. Artinya kegiatan ini tidak membatalkan puasa. Ya, namun jika mencium aroma makanan hanya karena ingin menikmati bau atau menggoda diri sendiri, maka hal ini makruh karena bertentangan dengan tujuan puasa. Nah, dia tahu kan? Nah, dengan berbagai ini atau pertanyaan-pertanyaan fikih itu dia bisa jawab nanti. Fikih kalau menurut Muhammadiyah begini, menurut NU begini, menurut begini silahkan pilih sendiri. Atau kemudian gini, saya fikih sholat begini, menurut fikihnya Muhammadiyah dia jawab gitu. Nah jadi ini yang kemudian menjadi kecerdasan manusia bisa menjadi 1000 itu karena ini. Kenapa? Karena memorinya itu ada semua dan dia tinggal panggil, ya, dia tinggal panggil. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai perang dalam hal mengendalikan pikiran manusia. Awal-awal begini, kita akan menggunakan dia karena kemudian dia membantu. Maka lama-lama kita akan bergantung pada dia. Tapi ingat sebenarnya ini adalah bagian dari perang pemikiran. Setelah kita bergantung pada dia, maka hilang kewaspadaannya dia. Suatu saat maka Bing ini akan mengarahkan pikiran kita pada pendapat-pendapat tertentu.
pendapat-pendapat tertentu itu bergantung pada siapa? Bergantung pada ketersediaan data. Data yang diberikan itu kan sebenarnya Bing itu punya namanya algoritma. Algoritmanya dia itu membaca data. Datanya apa? Datanya yang tersimpan pada website atau data-data yang diupload orang di dalam sekian banyak media sosial atau web. Misalnya YouTube, misalnya kita punya blog, lalu blog itu kemudian kita isi, lalu kemudian kita mengikuti algoritma SEO-nya Bing. Nah, algoritma SEO-nya Bing itu berbeda dengan algoritma SEO-nya Google. Maka kalau kita mau 5-10 tahun ke depan orang itu berpikiran seperti yang kita pikirkan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita menuliskan pikiran kita itu, narasi kita itu untuk kita tuangkan dia di dalam, atau kita narasikan dia ke dalam website atau blog. Apakah itu kemudian kita tulis di dalam microblogging seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau kita bikin blog, ya lalu kita tuliskan, pokoknya bikin konten. Ya konten itu semakin banyak, lalu kemudian kita indekskan dia ke dalam Bing, maka Bing itu hasilnya akan ke situ. Nah ini nanti akan terjadi pertarungan antar kelompok manusia yang kemudian semakin sering dia menuangkan pikiran gagasannya ke dalam data itu, maka nanti hasilnya akan seperti itu. Kira-kira enggak nyaut enggak ini? Paham ya? Nah itulah makanya kemudian saya Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ini resource-nya banyak. Mahasiswa Muhammadiyah itu SMA ada berapa? Mahasiswa Muhammadiyah itu ada berapa? UMS Muhammadiyah Surakarta ada 40.000 mahasiswa, UMM ada 40.000 lebih, semuanya. Nah ini yang kemudian harus kita gunakan sebagai perang masa depan. Apa yang dilakukan? Ya saya ngajar di Semamuga, maka saya ajarkan mereka untuk itu. Misalnya nih hasilnya kayak gini nih, anak-anak ini selama puasa liburan ya nah ini misalnya anak-anak ini, nah ini misalnya ini anak-anak Muhammadiyah membuat blog kayak begini. Ini cuman saya ajarkan 1 semester kemarin, tapi ini ngajarinnya ya nggak bisa langsung blog, jadi ngajarinnya cara membuat narasi. Wong anak-anak itu mengungkapkan siapa namanya aja malu-malu, apalagi kemudian mengungkapkan siapanya itu, kamu alamatnya di mana? Nggak tahu. Kamu ini loh nggak tahu alamatnya lah, kalau kamu hilang itu gimana nanti kan gitu. Nah, jadi mulai dari memotivasi mereka, kemudian memberitahukan kepada mereka tentang bagaimana pentingnya menjadi seorang cendekiawan atau intelektual itu, tandanya adalah seperti surat Al-Baqarah ayat 190. Ya, di mana kemudian Al-Baqarah 190 itu kita diminta untuk memperhatikan pergantian siang malam, kemudian alam semesta, lalu kita bisa menjelaskan itu. Itulah intelektual, itulah cendekiawan, itulah ulul albab. Maka kalau kamu mau menjadi ulul albab, hal yang pertama bisa kamu lakukan adalah kamu bisa mengungkapkan apa pikiranmu menjadi tulisan. Nah, maka kemudian ya seperti ini ya. Nah, kemudian dia mulai saya suruh tentang profil dirinya. Nah, dia mulai lancar tuh. Siapa dirinya. Lalu sekarang dia menuliskan apa yang sekarang menjadi pikirannya tiap hari. Ya, menjadi pikirannya tiap hari dituangkan di, ini beda dengan ditulis di buku. Kalau ditulis di buku ya siapa yang mengakses? Ya cuman dia aja kalau mau ulangan kan. Tapi kalau dia tuliskan di sini, maka ketika ada Bing, orang mengetikkan Bing dan kemudian dia bertanya tentang apa ini? Tentang sedekah, dia tulis tentang apa ya? Coba sih yang tanya yang lain lah ini. Ini anak-anak sudah bisa kayak begini. Siapa sih yang paling bagus ini? Anissa ini Anissa ini. Nah dia bikin blog, lalu kemudian, nah ini, ya dia apa aja ya?
Tuh udah bikin postingan berapa? 9, 10, 10, 7, dia cerita macam-macam. Nah, seluruh ceritanya itu mengandung muatan-muatan yang ya berbagai kasih sayang di bulan Ramadan. Ini menjadi input data bagi Bing. Nah, ini kan cuman saya punya siswa cuma 14 satu kelas itu, ya kan. Nah, kalau semua anak Muhammadiyah ditugaskan kayak begini, maka seluruh khasanah pemikiran Muhammadiyah itu, apakah itu hasil tarjihnya, apakah itu pikiran-pikiran tentang penjelasan apa itu fikih Muhammadiyah ini masuk semua. Sehingga kemudian ke depan 5-10 tahun ke depan ketika orang mencari ke Bing, kalau narasi kita itu semua tertuang dan terindeks di situ, ya maka kemudian orang itu pikirannya akan seperti pikiran-pikiran dalam gagasan-gagasan kita. Inilah yang saya bicarakan dengan Majelis Dikti di Solo, dengan sekarang Ketua Majelis Dikti itu Prof. Bambang Setiadi. Kebetulan saya kenal dengan beliau itu cukup lama. Sekitar tahun 2000-an saya udah kenal beliau, sama-sama pergi ke Korea, sama-sama ini. Tiba-tiba sekarang dia menjadi Majelis Dikti, saya ngobrol. Saya bilang sama Prof, ini perang kita itu, perang pemikiran itu membutuhkan narasi. Narasi kita itu banyak sekali. Tapi itu kalau ditulis satu orang ya setengah mati. Tapi kalau kita punya resources yang sekian banyak, lalu kemudian kita buat Prof, mata kuliah di masing-masing perguruan tinggi itu tekno digital planner atau digital planner, maka kemudian kita bisa gerakan modal sosial kita itu untuk perang apa ya, perang pemikiran itu, al-ghazul al-fikr. Gimana caranya? Ya mahasiswa-mahasiswa itu kita tugaskan mereka bikin blog-blog pribadi. Oh jangan mahasiswa ini malah anak SMA loh, kelas 1 kan ini yang saya ajari itu bisa kok, bahkan mulai dari nol. Untuk mengungkapkan siapa dirinya, alamatnya aja pleot gitu. Sekarang dia nulis lancar sekali. Udah cerita macam-macam yang tentang ini tentang itu, dia macam-macam. Itu dia sudah cerita lancar. Nah, ini calon-calon intelektual atau cendekiawan atau ulul albab itu cirinya adalah dia itu memperhatikan alam sekitarnya. Ya, gimana sih surat Ali Imran 190 itu? Depannya gimana? Depannya eling dari belakangnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mereka yang disebut ulil albab itu adalah orang-orang yang oleh Allah ditunjukkan, kamu perhatikan tentang apa yang ada di sekitarmu. Kamu perhatikan tentang pergantian siang dan malam. Kamu perhatikan tentang penciptaan alam semesta. Kamu perhatikan tentang apa yang ada di sekitarmu, lalu yang engkau perhatikan itu ya dibaca, lalu bisa menjelaskan. Jadi kalau ada orang bertanya tentang fenomena alam semesta, dia bisa menjelaskan. Nah ini ulil albab. Nah kalau ada fenomena sosial tentang apa, dia bisa menjelaskan. Tampil di sini menjelaskan pada publik tentang ini ada peristiwa ini. Nah ini ulil albab. Nah sekarang mereka itu kita biasakan untuk membuat narasi itu di dalam blog. Nah, jadi pertarungan kita di IT, pertarungan kita di sini itu adalah pertarungan data. Maka si perempuan tadi yang menjadi transhuman tadi kan ditanya, I will be a data. Saya mau menjadi data. Dan saya mau hidup selamanya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan dia bisa dengan itu dia bisa hidup selamanya. Selama ono baterai ini urip gitu. Ya, enggak tahu ya itu keyakinannya dia. Nah, sekarang Muhammadiyah dengan resources yang sedemikian besar, ya itu kita harus gerakkan itu. Kita punya khasanah apa, jangan tersimpan di perpustakaan yang bisa diakses. Harus kita indekskan dia menjadi blog, menjadi microblogging, menjadi blog, menjadi YouTube, menjadi konten-konten yang positif. Ya, jadi kalau kita takut anak-anak itu menggunakan handphone di pondok-pondok pesantren itu dilarang menggunakan handphone karena kita berkeyakinan di dunia maya itu isinya banyak negatifnya. Ya banyak negatifnya karena yang mengisi orang-orang yang negatif lah, kita yang positif malah dilarang. Ya, anak di pondok pesantren dilarang pegang HP. Tugaskan dia pegang HP, ya seperti yang ini tadi, selama liburan saya Ustadz Basit itu tugaskan dia untuk setiap hari ikut taraweh, ceramah tarawehnya apa? Poin-poinnya, lalu pulang tulis jadikan blog. Sehingga kemudian kita punya khasanah data di dunia maya itu
Ya pikiran-pikiran kita. Lah kalau yang mengisi itu mereka-mereka yang LGBT, yang setuju LGBT, yang Islam liberal, anak-anak Islam liberal itu, ya saya kenal betul dengan mereka, saya kenal betul mereka sejak berdirinya karena saya ikut di dalamnya, tapi saya kemudian tidak setuju dengan mereka yang kemudian mendirikan jaringan Islam liberal itu. Wah itu anak-anak saya kenal betul karena itu anak-anak forum mahasiswa Ciputat yang saya berada di situ menjadi penggerak gerakan reformasi itu dari situ dulu. Lalu kemudian yang diajarkan pada mereka itu adalah kemampuan mereka menulis seawal itu, menarasi dan menulis. Jadi kalau membaca dia menulis, membaca menulis. Maka kemudian hasil pikirannya dia itu tersebar dan karena tersebar kemudian banyak orang yang mengikutinya. Sehingga kemudian kalau kita search di Google itu banyak tulisan-tulisan mereka sehingga kemudian pendapat-pendapat itulah yang kemudian menjadi pendapat sebagian anak-anak yang baru dan kemudian mencari informasi tentang itu. Itu yang sekarang harus kita lakukan ketika sekarang Bing. Nah, maka kemudian ya Muhammadiyah ini berapa banyak resourcesnya, mahasiswanya berapa, siswanya berapa atau dai-nya berapa, ya semuanya harus dituangkan menjadi bagian dari data yang kemudian bisa menjadi jawaban itu. Oke, kira-kira itu ya apa yang bisa saya sampaikan pagi hari ini untuk menjadi kesadaran kita teknologi ini bukan jauh dari kita ya. Apalagi kita jauhkan dari kita. Wah itu kesalahan besar itu. Saya di banyak pondok diundang itu saya bilang kita itu mendidik anak kan bukan menghindari masalah, tapi menghadapi masalah. Masalah kita adalah hidup sehari-hari itu sudah tergantung dengan teknologi, lalu anak-anak kita pisahkan dengan teknologi. Yang wajib kita lakukan adalah kita ajarkan mereka bagaimana menguasai teknologi dan menggunakan teknologi itu dan mengarahkan teknologi itu arahnya kemana. Lah kalau kemudian selama berada di pondok kita nggak boleh pakai teknologi, keluar dari pondok dia nggak tahu bagaimana cara menggunakan ini, ya kan? Dan bahkan kemudian dia merasa balas dendam selama 3 tahun nggak boleh, maka di luar dia menggunakan ini dan dia nggak tahu ini digunakan untuk apa, maka dia hanya menjadi pengguna. Padahal yang harus kita gunakan anak-anak ini dengan segala daya, upaya, pikiran, narasi, kemampuan sebagai intelektual yang kita didik itu, dia bisa mengisikan ini dan mengarahkan pikiran orang nanti sesuai dengan itu. Dan resources kita itu banyak sekali, ya kan? Kenapa nggak kita gunakan kan gitu? Maka kemudian beberapa pondok sudah mulai berubah, setidaknya kemudian hari apa boleh setidaknya di Semamuga MBS Muhammadiyah Boarding School di mana saya mengajar itu boleh sekarang. Kalau hari Sabtu sama hari Ahad. Tapi selalu saya kasih tugas sehingga kemudian menghasilkan yang ini tadi tuh. Nah, ya ini saya bisa mantau. Dia menghasilkan apa, 14 siswa saya itu ada banyak sekali hampir tiap hari. Pokoknya kamu tarawih di mana atau kamu malah tugas kultum, kamu rekam, kamu tulis di situ, kamu dengar ceramah, ceramah, ya poin-poinnya kemudian kamu tulis di situ. Nah, dengan begitu maka ini namanya perang cyber war opinion, perang opini melalui cyber. Atau dalam bahasa kita itu al-ghazul al-fikr, perang pemikiran. Perang pemikiran itu ya kita punya pikiran dan pikiran kita sebarkan untuk melawan pemikiran mereka yang juga tersebar. Semakin banyak pikiran kita menarisnya semakin bagus, ya berarti kemudian kita menjadi bagian juga dari perang pemikiran itu. Kira-kira itu ya perkembangan teknologi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita amati dan kita harus tahu bagaimana kemudian kita berperan di situ. Supaya kemudian arah pemikiran atau arah kehidupan kita itu enggak terlalu jauh-jauh diarahkan pada orang lain yang menggunakan teknologi untuk mengarahkan manusia kepada arah yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.